Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfidaya Akbar dengan nomor induk mahasiswa C1F018025. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Islam. Tentunya saya mulai. Baik, untuk pembahasan kita mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang pokok bahasan pertama itu mengenai tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, lalu dilanjutkan dengan konsep dasar akuntansi menurut AAO, IFI, dan pemikir Islam. Nah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi yang syariah. Lalu berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK pada SAK umum yang mengacu pada transaksi konvensional, KDPPLK syariah memberikan konsep dasar paradigma atas asas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Lalu berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah tersebut dibagi lagi berdasarkan beberapa pada prinsip. Pertama itu ada prinsip persaudaraan, yaitu atau ukhuwah. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Lalu ada keadilan. Nah, keadilan adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai pada posisinya. Lalu ada kemaslahatan atau maslahah. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi pada duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Lalu mengenai keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Lalu terakhir ada universalisme atau syumuliah. Nah, esensinya dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Lalu beberapa karakteristik transaksi syariah yang disebutkan dalam KDPPLK syariah diantaranya pertama, tidak mengandung unsur riba, kedua, tidak mengandung unsur kezaliman, ketiga, tidak mengandung unsur masyir, keempat, tidak mengandung unsur gharar, dan kelima, tidak mengandung unsur haram. Lalu konsep dasar akuntansi menurut AAO, IFI, dan pemikir Islam. Nah, akuntansi syariah memberikan penekanan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Nah, akuntabilitas tercermin pada melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dunia ini harus berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi, pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah, di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual. Transaksi syariah menetapkan asas yang luhur, manusiawi dan bersifat melindungi pada umat manusia secara keseluruhan dan dalam hal bermuamalah. Asas transaksi ditetapkan dalam prinsip persaudaraan atau ukhuwah, keadilan, keseimbangan atau tawazun, dan universal atau sumuliah. Lalu bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan AAU IFI adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah antara lain berbentuk. Pertama, ada laporan perubahan posisi keuangan. Kedua, ada laporan laba rugi. Ketiga, ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Keempat, ada laporan arus kas. Kelima, ada laporan perubahan nilai investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Keenam, ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Lalu terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana Gor Hasan. Lalu kita bicara mengenai syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAO IFI, yaitu pertama relevan. Laporan keuangan relevan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan intern maupun untuk laporan tahunan. Kedua, dapat diandalkan. Hal ini berkaitan dengan berarti dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi termasuk penggunaan cara atau metode untuk penghitungan dari suatu transaksi. Lalu dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua prodi akuntansi yang berbeda di lembaga keuangan yang sama. Lalu harus konsisten. Metode yang akan digunakan untuk menghitungkan pada pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua prodi penyajian laporan keuangan. Terakhir dapat dimengerti. Nah,
informasi yang disajikan dan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Lalu kita berbicara mengenai konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam. Nah, pertama yaitu entitas unit akuntansi, yaitu konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain. Lalu ada kegiatan usaha yang berkelanjutan, yaitu konsep kelanjutan ini dijelaskan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Lalu ada periodisasi, ya ini sebagai bentuk menurut konsep ini yaitu adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan harus dijelaskan secara periodik. Lalu ada satuan mata uang, lalu ada konservatif, seperti merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Lalu harga perolehan, merupakan konsep di mana aset dicatat sejumlah kas atau secara kas yang dibayarkan pada aset memperoleh sesuatu, sedangkan kewajiban dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari peraturan atau dari pertukaran atas kewajiban. Lalu ada perbandingan antara pendapatan dan beban. Nah, ini merupakan konsep di mana pendapatan diakui pada suatu periode tertentu sesuai prinsip pengakuan pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Lalu ada dasar akrual. Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan atas suatu manfaat yang diperoleh. Lalu ada pengungkapan penuh. Konsep ini harus mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan. Terakhir adalah substansi pengungguli bentuk. Yang di konsep ini mengatakan bahwa hakikat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk hukum transaksi itu sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kurang lebih tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Islam. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.